Selamat datang di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan membawakan satu materi atau sebuah topik dengan sebuah judul menolak bayar hutang sejumlah uang awal tidak artinya debitur tidak beretika baik. Jadi di video yang saat ini sedang Anda tonton ada sebuah pembelajaran wacana edukasi, dan ini banyak di request oleh khususnya keluarga besar Omah Solusi Indonesia, bahwa mereka seringkali dipojokkan atau diadili, ya istilahnya penghakiman. Ya kalau kamu tuh memang niatnya nggak ada mau membayar, buktinya cuman suruh setor 200.000 atau 300.000 saja tidak mau, dengan alasan dengan menyetor 200 atau 300.000 itu bunga dan denda akan di-lock, jadi tidak berjalan lagi. Itu banyaknya request, yang banyaknya pertanyaan yang masuk ke saya, dan pagi tadi itu menimpa saya sehingga melalui sebuah chat WA. Sebenarnya ini masih lanjutan dengan yang video saya minggu kemarin menjawab tentang kalau kolektor berkata-kata tentang ajal. Tapi yang namanya Pak Resa ini sudah mengganti cara penagihan. Semoga Pak Resa menonton dan semoga yang mengecek juga Pak Resa. Khawatirnya karena ini handphone patungan ya, handphone patungan dipakai untuk nagih sana sini. Jadi ini saya tidak tahu apakah memang sudah ada sebuah kesadaran bahwa cara menagih dengan cara yang sumpah serapah, penghakiman, dan maki-maki itu tidak menyelesaikan perkara apapun. Dan mulai dengan adanya Omah Solusi Indonesia maupun Omah Solusi Indonesia Foundation ini, saya sangat berterima kasih atas kepercayaan para penonton pemirsa yang akhirnya bersatu menjadi keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang sudah mempunyai kartu tanda keluarga besar Omah Solusi Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih. Bagi yang belum, mungkin tidak ada salahnya untuk segera memiliki kartu ini. Paling tidak, saya katakan paling tidak, bahwa nanti Anda akan mendapatkan stiker, dan ini bisa Anda tempelkan ke mungkin depan rumah atau mungkin di kendaraan Anda dan sebagainya, sehingga karena Mas Solusi Indonesia ini sudah tayang di YouTube tahun ketiga, dan juga tentang nama saya sudah mengalami kemacetan pembayaran hutang itu sudah 10 tahun. Jadi paling tidak ketika Anda mungkin di telepon desk call, jika Anda menerapkan metode jawab seperti yang sudah saya ajarkan, atau mungkin Anda malah memasang profil dengan logo Omah Solusi Indonesia pun saya juga tidak keberatan.
keluarga besar Omah Solusi Indonesia, paling tidak pembodohan masyarakat yang dilakukan oleh Deskol, apalagi mengintimidasi, apalagi keluar dari tata cara penagihan, bahkan cenderung sebuah melakukan tindak pidana itu bisa diminimumkan. Dan stiker ini penting sekali juga Anda tempelkan mungkin di depan toko Anda, di depan rumah Anda, atau mungkin di kendaraan Anda. Nanti Anda akan mendapatkan 2 buah stiker. Dan niscaya yang namanya Deskol arogan tadi sudah tahu siapa Anda, bahwa Anda sudah bergabung dalam komunitas kami Omah Solusi Indonesia dan Omah Solusi Indonesia Foundation. Dan bagi Depko juga, ketika ada Zoom meeting tanggal 8 Oktober kemarin, banyak sekali yang bersaksi, Pak Denny, Pak Ferdi juga bersaksi bahwa mereka ini cuman cengar-cengir saja. Kalau sudah tahu bahwa Anda itu melek hukum dan itu semua adalah satu keuntungan tersendiri dalam rangka membangun mentalitas Anda sudah paling tidak tenang. Dan tidak hanya itu ya, saya berkomitmen, saya berjanji, jika salah satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia ini mengalami sebuah problematika dari teror kolektor tadi yang melampaui batas, saya akan turun tangan, dan itu semua adalah gratis adanya. Dan Anda bisa share ke saya, Anda bisa sharing dengan saya, dan saya akan memberikan mentoring yang terbaik. Apalagi kalau berkali-kali saya sudah katakan, bila Anda mungkin dipukul oleh kolektor, tapi dengan satu prasyarat ya, bahwa tindak pemukulan tadi itu provokatornya adalah bukan Anda, atau malah bahkan Anda yang memukul duluan. Itu secara kuhab pidana yang menyerang duluan itu yang akan menjadi calon tersangka. Karena kalau yang menyerang duluan itu calon tersangka, dan yang walaupun Anda diserang duluan dan kemudian Anda defense, itu sudah beda cerita. Anda akhirnya mungkin memukul kembali, dan yang TKO atau KO atau yang babak belur ada yang pemukul awal itu Anda tidak akan ditetapkan sebagai tersangka, karena Anda defense, Anda dilawan, Anda diserang. Kira-kira begitu. Baik, saya akan mulai video saya, dan tadi itu tidak bersifat promo, tapi adalah akan baik adanya jika Anda sedia payung sebelum hujan, sehingga ketika kebetulan kondisi finansial Anda jelek dan saat ini harus mengadakan skala prioritas dengan cara memutuskan untuk menunda bayar hutang kartu kredit ini, Anda tidak ketakutan, Anda tidak stres, apalagi depresi. Jadi masih sama ya, nomornya tetap sama, dari +62 823 2609 8353. Di tulisan WA masih sama, tertulis Reza Mahardika. Dan nanti semua chat yang saya jadikan sebuah wacana edukasi ini akan saya tempel di akun Instagram _catatan_kehidupan, sehingga Anda bisa melihat. Dan ini bukan sebuah fungsi penempelan ini sendiri sebagai bukti bahwa ini bukan sebuah hoax,
tapi ini adalah nyata. Pak Reza itu ketika membahas tentang ajal dan akhirnya saya tutup dengan kata-kata, kamu ya hati-hati, barangkali aja umur kamu dekat. Itu tanggal 19 September 2023, dan tanggal 4 Oktober itu Pak Reza jam 14.419 WIB juga menchat saya dengan sebuah kalimat yang jauh lebih baik, jauh lebih sopan, jauh lebih humanis, jauh lebih sesuai dengan tata cara penagihan. Selamat sore, bagaimana kabarnya Pak? Konfirmasi kembali perihal tunggakan kartu kredit BNI. Bagaimana ya Pak ini penyelesaiannya? Dan kebetulan seperti yang tadi saya sudah katakan, bahwa tanggal 4 Oktober tadi ketika jam 14.49 ini saya memang sedang kontrol tentang kesehatan saya di sebuah rumah sakit swasta, Rumah Sakit Triharsi. Dan kata-kata selamat sore bagaimana kabar Pak itu saya replay, saya jawab dengan baik. Kemudian saya, karena memang saat itu tujuannya barangkali mau membuka sebuah percakapan yang lebih intens, atau barangkali mau untuk video call, saya tidak arogan, saya menchat dulu, memberikan share log bahwa saat ini saya sedang di Rumah Sakit Triharsi, Jalan Walter Mongisi nomor 82, Surakarta, Jawa Tengah. Kode posnya juga keluar 57134. Dan kemudian setelah saya share log, saya mengucapkan terima kasih remindernya. Dan Pak Reza ini menjawab, baik Pak, lekas sembuh kembali. Dan saya mengucapkan terima kasih. Itu adalah chat tanggal 4 Oktober. Artinya tidak ada sebuah bully, tidak ada sebuah intimidasi, tidak ada sebuah tekanan verbal. Walaupun sudah saya katakan dalam ilmu komunikasi itu makna kata itu cuma 7%. 7% dan intonasi itu menguasai kira-kira 35%, dan sisanya 50%-nya lebih itu dikuasai oleh gestur tubuh, atau ketika kita ngomong itu ada mimik gerakan, itu menguasai 50% lebih. Dan kemudian hari ini itu ada chat dengan saya. Hari ini adalah tanggal 11 ya. Betul gak sih hari ini 11? Betul ya, ini hari 11 ya. Sebentar. Ya betul, 11 Oktober. 11 Oktober ini jam 8:21 WIB. Semoga ini Pak Reza yang mengecat, tapi saya, kalaupun tidak, saya juga berterima kasih. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Pak? Semoga sehat selalu. Itu adalah pembukaan yang luar biasa. Dan dia melanjutkan chat tersebut, mohon izin konfirmasi perihal tunggakan kartu kredit BNI-nya, bagaimana ya Pak penyelesaiannya. Dan saya menjawab langsung di jam 10:06 karena pada saat 08.22 tadi saya tidak membawa handphone, sehingga ketika saya sudah membawa handphone ternyata ada chat, maka dari itu saya jawab jam 10:06 WIB. Ketika tulisan
chat tadi saya jawab pertama kali jam 10:06 dengan ucapan selamat pagi juga. Dan chat yang kedua, mohon izin konfirmasi perihal tunggakan kartu kredit BNI-nya. Bagaimana ya Pak penyelesaiannya? Saya jawab nanti. Saya reply artinya ya. Nanti jika sudah tersedia dana, saya ke BNI Selam Riyadi. Dan kemudian saya lanjutkan chat berikutnya, terima kasih remindernya. Itu 10:07 dan 10:09 Pak Resa ini melanjutkan chat sambungan, baik, namun mohon Pak bisa direalisasikan 300.000 dulu pembayarannya guna menghindari bunga dan denda agar tidak semakin naik. Dan ketika Pak Resa memberikan jawaban itu, langsung saya reply jawaban tersebut, baik, namun mohon Pak bisa direalisasikan 300.000 dulu pembayarannya guna menghindari bunga dan denda agar tidak semakin naik. Ini saya reply untuk tidak masuk rencana. Dengan demikian, jika waktunya tiba, dana sudah terkumpul, saya akan nego dengan metode 1 kali bayar dan terbit surat keterangan lunas. Artinya saya mereply ini bahwa saya tidak merencanakan untuk metode pembayaran yang 300.000 tadi agar supaya bunga dan denda stop. Dan saya sudah katakan bahwa jika waktunya nanti tiba, dana yang sudah terkumpul, saya akan nego metode pembayaran dengan 1 kali bayar dan terbit surat keterangan lunas atau seringkali disebut dengan SKL. Ini adalah sebuah prosedur tetap, sebuah cara yang paling bijaksana. Jangan pernah melakukan recovery, jangan pernah melakukan restruktur, reschedule. Jika mana Anda melakukannya ini, mungkin bisa jadi Anda sudah menghitung secara tepat. Pemasukan saya sekian, pengeluaran saya sekian. Tapi ingat baik-baik, ada kalanya dengan adanya perekonomian yang akhir-akhir ini cenderung lebih lesu, bisa jadi apa yang Anda hitung tadi itu meleset. Dan jika meleset dan Anda itu ternyata tangga jatuh temponya itu kan tidak bisa mentoleransi. Kalau pendapatan itu tidak bisa dipastikan, tapi kalau pengeluaran, apalagi Anda recovery, reschedule ataupun restruct, itu sudah dapat dipastikan karena Anda sudah berjanji. Ada syarat dan ketentuan berlaku ketika Anda mungkin sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan ketika Anda di keempatnya tidak bisa bayar, ndelalah kelimanya juga amburadul karena memang kecenderungan ekonomi yang saat ini sedang ada di negara kita tercinta itu sedang morat-marit, sedunia mengalami hal itu. Maka syarat dan ketentuan itu berlaku dan otomatis perjanjian itu sendiri batal demi hukum, dan akhirnya apa yang Anda bayarkan tadi itu tidak akan bisa membuat nantinya mengurangi hutang Anda. Karena apa? Bunga dan denda setelah Anda macet lagi itu akan
mulai argonya jalan lagi, dan akhirnya apa yang sudah Anda bayarkan tadi dibalap oleh ganasnya bunga dan denda yang ada, dan itu akan sia-sia saja. Dan kemudian selain saya jawab itu tadi, saya replay lagi, karena kan dia pertama menyarankan saya bayar 300, dan yang kedua dia menyarankan untuk menghindari bunga dan denda agar tidak semakin naik. Ini saya replay lagi, dan nanti saya akan pasang seperti yang tadi saya katakan di akun Instagram osi_catatan_kehidupan. Saya ini langsung ingat dengan banyaknya request, dengan banyaknya pertanyaan yang serupa dengan saat ini, pagi yang tadi ini saya alami. Bunga dan denda saya sudah mengerti bahwa itu adalah sebuah konsekuensi debitur. Dan saya kasih tambahan dulu sebelum saya melanjutkan cerita chat yang dilakukan oleh Pak Reza berikutnya. Bagi debitur, terutama penonton, pemirsa, terutama khususnya keluarga besar Omah Solusi Indonesia, Anda tidak perlu gentar, Anda tidak perlu ketakutan dengan adanya bunga dan denda yang kasat mata tiap bulannya mungkin bertambah. Anda cukup menonton di video saya, baik itu di Omah Solusi Indonesia, kanal YouTube yang satunya, maupun yang kanal YouTube yang saat ini sedang Anda tonton, Omah Solusi Indonesia Omah Solusi Indonesia Foundation. Di situ sudah saya jelaskan bagaimana sih bunga dan denda itu sendiri sifatnya. Sifatnya adalah jika Anda itu belum membutuhkan yang namanya SLIK, istilahnya Anda itu belum lapar, Anda itu belum haus, itu Anda tidak perlu membeli air mineral yang mahal. Kalau Anda belum haus kan tidak perlu, tahan dulu, tunggu sampai di rumah, minum air yang ada di rumah. Atau sudah saya ibaratkan kalau itu sebagai misalkan Anda lapar, butuh SLIK, itu Anda tidak perlu beli di sebuah warung makan, jajan yang pasti sifatnya misalkan yang Anda pesan walaupun menu sederhana, mie instan, itu pasti nilainya lebih mahal jika mana Anda membeli mentah dan Anda memasaknya sendiri di rumah. Jadi bunga dan denda itu sifatnya dikatakan menakut-nakuti, iya, jika memang Anda butuh SLIK dan SLIK. Tapi dikatakan tidak menakut-nakuti, benar sekali jika memang Anda saat ini tidak membutuhkan SLIK atau SLIK. Apa sih tujuannya SLIK dan SLIK? Itu adalah untuk dimana ketika Anda membutuhkan untuk hutang bank, entah itu bersifat yang berfidusia, menggadaikan sertifikat, dipasang hak tanggungan, dipasang roya, dan kemudian timbul jenis hutang rekening koran, itu baru dibutuhkan. Kalau kita punya SLIK jelek, tidak bisa hutang. Maka dari itu Omah Solusi Indonesia maupun Omah Solusi Indonesia Foundation sudah senantiasa memberikan sebuah nasihat, saran bahwa kalau memang kondisi Anda sedang ngos-ngosan, ya sudah, tidak perlu Anda stres, tidak perlu Anda depresi, itu menambah bibit penyakit, merusak konsentrasi kerja. Sudah seleh ke semeleh bahasa Jawanya. Bahasa Jawanya notoati. Jangan denial, jangan menyangkal keadaan yang memang saat ini baru dialami oleh kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan di negara-negara besar pun juga demikian, sedang mengalami sukarnya kemajuan perekonomian. Dan ketika itu Anda sudah lakukan, tidak ada ceritanya Anda didatangi debt call takut,
stres, depresi, tidak ada ceritanya Anda ditelepon desk call, takut, stres, depresi, Anda bisa diunyo-unyo bahasanya, Anda bisa diperlakukan seenak gue oleh mereka. Jangan pernah mau. Kita ini dulunya adalah debiturnya. Dulunya kita tuh lancar, kita tuh sudah memberikan sebuah sumbangan keuntungan, laba, menciptakan laba bagi mereka. Dan dalam kehidupan itu adalah lumrah, wajar, ada pasang surut kehidupan. Dan kebetulan saat ini mungkin kita sedang mengalami di bawah posisi surut. Ya, itu artinya tugas kita harus bisa merubah nasib. Bisa untuk tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun rohani, kesehatan mental, dan kita tetap semakin rajin mencari informasi, kira-kira ada peluang apa yang bisa kita jalankan, dan ketika itu Anda mau melakukan, niscaya itu akan berhasil. Dan saya lanjutkan ke topik kita. Ketika saya sudah menjawab bunga dan denda, sudah saya mengerti bahwa itu adalah sebuah konsekuensi debitur. Ini masuk ke dalam topik. Biasanya kolektor selalu menyudutkan debitur dengan berarti Bapak tidak beretikat baik. Ini saya lanjutkan setelah jawabannya. Bunga dan denda saya sudah mengerti bahwa itu adalah sebuah konsekuensi. Itu dijawab oleh Pak Reza, baik Pak, namun mohon maaf karena ini posisinya Bapak sudah lama sekali tidak melakukan pembayaran ke BNI-nya. Maka untuk menunjukkan bahwa Bapak memiliki itikat baik pada kami, dengan itu kami mohon disetorkan terlebih dahulu 300.000 agar bisa kami lock secara sistem untuk angka keringanannya. Jika Bapak pengajuan pembayaran keringanan satu kali bayar. Dan kata-kata ini kita harus mencerna. Setiap chat itu kita harus mencerna, berpikir jernih, dan kita harus tidak bisa denial. Kita ini belum bisa memastikan dari skala prioritas yang kita dapat dan yang kita keluarkan itu masih besar pasak daripada tiang. Apalagi kalau Anda yang mainnya sifatnya berhura-hura, yaitu jauh lebih gilanya nemen ya. Gilanya nemen itu bahasa Indonesianya, jangan sebagian Indonesia, sebagian bahasa Jawa, gila banget gitu loh. Dan saya replay langsung kata-katanya ya tadi, baik Pak, namun mohon maaf karena ini posisinya Bapak sudah lama sekali tidak melakukan pembayaran ke BNI-nya. Maka untuk menunjukkan bahwa Bapak memiliki etikat baik pada kami, dengan itu kami mohon disetorkan terlebih dahulu 300.000-nya agar bisa kami lock secara sistem untuk angka keringanannya jika Bapak mengajukan permohonan keringanan satu kali bayar. Itu saya replay, saya jawab, dan ini tolong dicatat dan ini tolong diimplementasi bagi orang debitur, bagi orang khususnya keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang sering kali menanyakan ke saya. Jawabannya tuh begini. Saya replay, saya tidak perlu menunjukkan etikat baik dengan cara melakukan seperti yang Anda sarankan. Jadi itu adalah sebuah alibi. Itu hanyalah sebuah membujuk, merayu. Kamu bayar 300,
nanti bunga dan denda saya stop, atau sebagai memojokkan, menghakimi, kamu tidak ada etikat baik. Kalau ada etikat baik ya bayar 300. Itu tidak perlu sama sekali Anda pikirkan, membuat hati gundah gulana, galau, sama sekali itu tidak perlukan. Maka dari itu saya ajarkan jawabnya. Saya tidak perlu menunjukkan etikat baik dengan cara melakukan seperti yang Anda sarankan. Andai pun Anda menganggap saya tidak beretikat baik, hal tersebut tidak menjadi bahan gundah gulana bagi saya. Saya ulangi jawabannya. Saya tidak perlu menunjukkan etikat baik dengan cara melakukan seperti yang Anda sarankan. Andai pun Anda menganggap saya tidak beretikat baik, hal tersebut tidak menjadi bahan gundah gulana bagi saya. Itu chat terakhir jam 10.31 dan Pak Reza tidak melakukan chat lanjutan. Semoga video ini bermanfaat. Semoga di momen yang baik. Kenapa saya kata momen yang baik? Karena ini sering sekali dipertanyakan, di request. Walaupun mungkin saya sudah japri cara jawabnya, tapi kan nanti dikatakan ada sebuah kata-kata bijak bahasa Jawa, gajah diblangkoni, iso kojah ra iso nglakoni. Kalau saya tidak bisa menunjukkan fakta, tidak bisa menunjukkan otentiknya, kan mungkin anda sekalian yang bertanya pada saya itu masih dakdikdukder, masih kurang keberanian untuk melakukan penjawaban. Dan ketika hari ini adalah kesempatan yang luar biasa, kebetulan ada kolektor yang membahas tentang etikat baik dengan cara membayar sejumlah uang, itu tidak menyelesaikan perkara. Jawab aja seperti yang saya lakukan, dan niscaya kolektor itu akan berhenti. Kolektor itu bujuk rayunya yang kebetulan menggunakan bujuk rayu yang masih toleransi, sopan santunnya ada, ya kita jawab dengan kesopan santunan yang ada. Tapi inti dasarnya bahwa ketika Anda sedang mengalami sebuah kejadian yang menurut Anda ini adalah malapetaka, nightmare, atau membuat hati Anda gundah gulana, percayalah pada kami. Saya Hani Tejo Wahyono, founder Omah Solusi dan Omah Solusi Indonesia dan Omah Solusi Indonesia Catatan Kehidupan, dan dibantu dengan Pak Albert, dibantu dengan Pak Rudi. Pak Rudi memiliki kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Studio Jambi. Pak Albert memiliki kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur, yang kemarin tanggal 8 habis kita selesai Zoom meeting tentang kasus tindak pidana yang dilakukan oleh seorang deskol yang mengaku bernama Devina dari Bank Mandiri. Silakan Anda melihat video yang Zoom meeting keluarga besar Omah Solusi Indonesia, sehingga itu bisa menguatkan mentalitas Anda, bisa menguatkan mentalitas Anda. Silahkan Anda berkunjung di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur. Di sana adalah Zoom meeting tanggal 8 Oktober 2023, baru beberapa hari yang lalu. Dan juga dibantu oleh Pak Fendi, Anda bisa melihat kanal YouTube-nya Omah Solusi Indonesia Jakarta Barat. Juga ada Pak Irsan Harahap, walaupun belum mengupload di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Studio Bekasi. Dan satu lagi ada juga mentor wanita. Jadi bagi debitur ataupun penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia yang mungkin, wah kalau saya tuh curhat sama mentornya laki semua kok kurang klop,
enak curhat sama wanita juga ada Bu Maria Ulfa. Walaupun mereka Bu Maria juga belum ada karena YouTube Omah Solusi Indonesia Studio Surabaya. Tapi semua itu nanti bisa japri dengan saya yang menonton video yang kebetulan orang baru. Nanti saya akan berikan nomor telepon mentor-mentor Omah Solusi Indonesia, dan Omah Solusi Indonesia yang diprakarsai oleh Studio Jakarta Timur mempunyai grup tele di mana bisa saling menguatkan, saling membantu, bertukar pikiran, berbagi wacana edukasi. Nanti Anda juga bisa masuk di sana, tapi saya tidak berada di sana. Dengan harapan, sebuah pengharapan dengan Anda bertemu dengan kami, semoga gundah gulana Anda, semoga Anda bisa menerima kenyataan realitanya bahwa saat ini cari duit memang baru sukar. Entah itu Anda sedang habis di PHK, entah itu Anda sedang punya omset toko drop, atau mungkin Anda sedang apapun yang Anda saat ini jalani, tidak depresi, tidak salah langkah, dapat menata skala prioritas, malah bukan salah langkah, hutang sana, hutang kemari, hutang situ, hutang sana, menggali lubang yang lebih dalam, gali lubang tutup lubang, bahkan hutang rentenir, atau mungkin malah Anda menggadaikan sertifikat dan sebagainya. Itu adalah merupakan salah langkah. Dan kalau salah langkahnya hanya itu saja masih mendingan. Ada yang salah langkah sampai dengan melakukan sebuah tindak pidana yang ikut orang tidak sedikit, malah jadi melakukan manipulasi data, manipulasi uang, endingnya manipulasi uang. Ada juga penjaga gudang yang akhirnya malah membobol gudangnya bosnya, atau boleh dikatakan secara kasar maling di perusahaannya. Ada juga yang tidak punya nyali, malah takut malu, gengsi. Itu yang kita perangi. Malu, gengsi ini perlu kita perangi. Kita tidak boleh denial. Koncone kita tuh banyak seluruh dunia, tidak cuma Indonesia. Borok-borok kita perorangan, perusahaan-perusahaan gede aja banyak yang kolaps. Jadi Anda tidak perlu takut tentang hal itu. Dan ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai rumah tangganya cerai. Yang sudah saya katakan di Zoom meeting kemarin, suaminya mengalami penyumbatan jantung, mau di bypass, tapi hutangnya banyak. Istrinya ketakutan diteror kolektor kalau bapak nanti bypass gagal dan akhirnya meninggal dunia. Bayangkan, sampai menyumpah serapahi hutangnya bapak mau tak tagihkan ke ibu, sehingga ibunya ini ketakutan, bahkan ada niat terbesit untuk bercerai. Itu semua tidak diperlukan. Silahkan Anda menghubungi saya di handphone 0851 00 517473. Bisa melalui pulsa, bisa melalui WhatsApp. Dan ketika Anda menghubungi saya dan saya memang longgar, saya pasti akan berikan waktu untuk Anda secara sukacita. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.